baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi kesimpulan ini adalah merupakan rangkuman dari persidangan kita yang selama ini sudah kita jalankan. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan argumen-argumen dalam permohonan. Nah, dalam argumen-argumen itu didukung oleh bukti-bukti dan ahli-ahli yang kami hadirkan, sehingga melahirkanlah kesimpulan dalam yang kami sampaikan hari ini. Ada beberapa hal nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dodi. Pertama, tentang kaitan dengan administratif. Ya, lembaga pra peradilan ini berwenang dalam memeriksa perkaranya Pak Tom Lembong ini dengan dalil-dalil yang sudah kami jelaskan bahwa lembaga pra peradilan ini adalah fungsi kontrol untuk tidak terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power. Bagaimana penyidik dalam melaksanakan tugasnya mengikuti aturan yang diatur oleh KUHP. Nah, lembaga peradilan juga telah berkembang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan tadi banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembangkan makna dan fungsi dari lembaga pra-peradilan tersebut. Itu sudah kami sampaikan di persidangan. Antara lainnya, kita mempermasalahkan tentang administrasi prosedur. Pertama, kaitan dengan tidak didampinginya Pak Tom sebagai tersangka oleh penasihat hukum yang dipilih sendiri. Dalam persidangan, kawan-kawan mendengar ada dua ahli yang menjelaskan itu bahwa kalau tidak didampingi sendiri oleh penasihat hukumnya yang dipilih sendiri, maka batal penetapan tersangkanya. Itu poin pertama. Lalu yang selanjutnya tentang SPDP, ini juga kaitan masih administrasi. SPDP ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi wajib diberitahukan kepada si calon tersangka 7 hari dari waktu yang dikeluarkan sprindiknya. Nah, ini sangat lama sekali, hampir setahun Pak Tom tidak diberitahukan, bahkan dia tahunya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Lalu kaitan lainnya tentang administrasi juga, bahwa dalam proses sprindik tersebut disebutkan tentang periodisasi pemeriksaan importasi gula ini periode 2015 sampai 2023. Inilah yang kami elaborasi dengan ahli, baik itu ahli pidana maupun ahli yang lainnya, menjelaskan bahwa mengenai tempus ini ada dua hal. Satu, bisa merupakan menjadi kesalahan waktu, tidak bisa orang itu dipidana dengan bukan pada waktu jabatan dia. Satu, itu pemahamannya. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa adanya terjadi peristiwa tebang pilih. Bagaimana penyidikan ini untuk 2015 sampai 2023, tapi jaksa hanya fokus kepada 2016 kepada Tom Lembongnya. Sehingga selama ini asumsi yang kami sampaikan terbukti dalam persidangan bahwa itu bukan asumsi, bahwa jaksa telah tebang pilih hanya mencari menetapkan Tom Lembong tersangka tanpa diikuti oleh bukti-bukti. Jadi buktinya kemudian yang penting orangnya dijadikan tersangka dulu. Itu telah terbukti dalam persidangan. Nah, kaitan dengan substantif, yaitu tentang dua alat bukti dalam persidangan. Dua alat bukti ini nanti kaitan juga dengan tentang surplus gula, tentang bukti-bukti yang konkret yang harus adanya kerugian negara, akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Dodi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama yang harus digarisbawahi bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, lahirlah suatu rezim penegakan hukum yang melindungi hak-hak asasi seseorang. Karena dengan ditetapkannya penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan, artinya bahwa negara melindungi seseorang terhadap upaya paksa. Karena penetapan tersangka itu merupakan upaya paksa. Nah, buktinya dengan Pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, dia langsung ditahan. Nah, lalu bagaimana mekanisme perlindungannya? Nah, ada dua hal. Satu adalah Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa seseorang hanya boleh ditetapkan tersangka setelah didahului adanya pemeriksaan calon tersangka. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab KUHP nggak ada istilah calon tersangka, tapi dihubungkan dengan kewajiban menyerahkan SPDP
Sehubungan dengan kewajiban penyerahan SPDP itu adalah petunjuk atau bisa diartikan bahwa seseorang ya setelah menerima SPDP dia adalah merupakan calon tersangka. Itu bedanya. Semua saksi-saksi tidak ada yang terima SPDP. Tidak ada. Nah, SPDP itu surat perintah dilakukannya penyidikan. Sehingga yang membedakan saksi dengan calon tersangka itu adalah seseorang yang menerima surat perintah dilakukannya penyidikan. Oleh karena itu di dalam pengadilan pra-peradilan ya tidak diberikannya surat perintah dilakukan penyidikan SPDP itu salah dijadikan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka. Ya, pengadilan pra-peradilan pernah memutuskan ya bahwa penetapan tersangka tidak sah karena tidak menerima SPDP. Jadi dengan dia menerima SPDP maka yang bersangkutan diberikan penjelasan bahwa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itulah namanya calon tersangka. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri ya, memberikan penjelasan-penjelasan atas tindakannya. Dengan tidak diserahkannya SPDP kepada Pak Tom Lembong, maka Pak Tom Lembong di dalam pemeriksaan dia tidak memahami. Dia datang ke kejaksaan diperiksa, dia tidak tahu apa yang harus dijelaskan, apa yang harus dibawa. Apabila Pak Tom Lembong jelas ditanyakan atau dia tahu bahwa dia menetapkan tersangka, maka seluruh penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan di dalam persidangan pra-peradilan itu sudah dimasukkan sebagai berkas di dalam penyidikan. Nah, apabila berkas-berkas itu masuk di dalam proses penyidikan, pasti Pak Tom Lembong tidak bisa ditetapkan tersangka. Kenapa? Karena jelas perbuatan melawan hukumnya tidak terbukti. Kenapa? Sudah ada laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan impor gula 2016-2017. Artinya tindakan Pak Tom Lembong sudah diperiksa. LHP itu adalah terhadap kepatuhan. Jadi sudah diperiksa kepatuhannya dan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tidak ditemukan kerugian keuangan negara oleh BPK. Yang kedua, Pak Tom Lembong jelas dapat membawa SK Menteri, penunjukan sebagai Menteri, Undang-Undang Administrasi Negara. Nah, di mana di dalam Undang-Undang Administrasi Negara jelas disebutkan bahkan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan atau tidak dilakukannya kewenangan dengan baik yang mengakibatkan kerugian negara masih diberikan di situ sanksi administratif berupa ya, pengembalian kerugian negara. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Ari ya, dengan tidak diberikannya SPDP maka sudah terjadi cacat formil ya, sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan laporan kerugian ya, berkaitan dengan bukti permulaan. Jadi jaksa selalu melihat bukti permulaan itu secara harfiah, secara kuantitatif. Artinya ada bukti permulaan sudah cukup. Apabila diperdalam bukti permulaan ini dilihat legalitasnya, validitasnya, dia katakan itu sebagai masuk di dalam pokok perkara. Justru ini yang disampaikan ya, kenapa harus ada dua bukti permulaan disebutkan ya, kenapa? Karena bukti permulaan ini harus dilakukan assessment di pra-peradilan. Kalau tidak perlu pra-peradilan, tidak perlu dilakukan assessment, nggak perlu pra-peradilan. Nah, berdasarkan assessment di pra-peradilan didapat informasi ya, didapat kenyataan fakta bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa yang dijadikan dasar untuk penetapan tersangka, salah satunya LHP dari BPKP itu bukan LHP BPKP, tapi surat tugas ya, hasil pertemuan ekspos. Dan kemudian juga kalau kita melihat undang-undang kerugian mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan negara, jelas semua institusi bisa menghitung
tetapi yang mendeklarasikan adanya kerugian negara itu adalah BPK. Namun sekali lagi kalau kita melihat karena ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, maka Undang-Undang 30 tentang administrasi negara seharusnya ya, itu menjadi acuan bagi jaksa untuk menilainya. Nah, dengan tidak diindahkannya, dengan tidak digunakannya Undang-Undang Administrasi Negara, maka ini akan menjadi suatu prinsip hukum yang baru, ya, suatu prinsip hukum yang baru, ya, di mana semua penyelenggara negara dapat diperiksa atau dapat dipidanakan karena membuat kebijakan, walaupun sudah secara jelas-jelas di dalam melaksanakan tugas pemerintahan penyelenggara negara ini dilindungi dengan Undang-Undang 30. Nah, ini yang sangat penting, ya. Oleh karena itu putusan pengadilan ini akan menjadi babak baru, ya, babak baru yang akan menjadi panduan bagi penyelenggara negara. Yang tadi kita sampaikan bahwa begitu dia menduduki jabatan penyelenggara negara, satu kaki itu sudah dipenjara. Ya, artinya semua penyelenggara negara termasuk menteri hanya boleh melakukan kebijakan berdasarkan aturan. Jadi nanti suatu waktu kalau ada jembatan putus, ya, dia tunggu tahun anggaran ke depan baru jembatan itu diperbaiki. Kenapa? Karena anggaran itu adalah undang-undang. Nah, sehingga apabila seorang gubernur, seorang bupati, ya, menghadapi jembatan putus seperti yang kemarin banjir, dia baru bisa, ya, dikatakan tidak melanggar hukum apabila pembangunan jembatannya menunggu anggaran baru. Nah, ini penting. Nah, yang ketiga masalah tempus tadi, ini adalah cacat formal. Jadi cacat formal yang pertama adalah tidak diberikannya SPDP, ya. Cacat formal yang kedua tidak ada bukti permulaan yang cukup. Cacat formal yang ketiga adalah hukum kebijakan tapi dipidana, ya, artinya bukan kewenangan jaksa. Cacat formal yang keempat berkaitan dengan tempus, Pak. Nah, mana mungkin saudara dimintakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang bukan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi seperti dikatakan Pak Tom Lembong ini berkali-kali harus di-notes, ya, bahwa Pak Tom Lembong itu 2015 sampai 2016, tetapi penetapan tersangka terhadap perbuatan importasi gula 2015 sampai 2023. Ini sebenarnya sudah terang benderang harus dibatalkan, ya. Mana mungkin Pak Tom Lembong harus mempertanggungjawabkan importasi tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ini secara awam pun seharusnya sudah batal. Nah, inilah harus diberikan suatu dukungan, ya, kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara peradilan agar memiliki keberanian di dalam menegakkan hukum ini. Artinya kalau memang sesuatu itu harus dibatalkan, ya, seharusnya secara norma dia harus batalkan. Jadi artinya tidak lagi melihat dari hal-hal yang subjektif bahwa seseorang diajukan tidak pidana korupsi harus dihukum, tidak seperti itu. Nah, kita tunggu saja dan kami sangat yakin majelis hakim yang menyidangkan perkara ini akan memiliki keberanian, ya, karena yang bersangkutan sudah terang benderang mendapatkan pelanggaran aspek-aspek formil yang kita sebutkan tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya, karena keputusan ini akan sangat penting bagi masa depan penyelenggaraan negara Indonesia di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Tempo, ya. Belum terjawab dengan jelas mengenai langkah Pak Tom ketika ditolak apa Ya. Ya, memang kalau secara aturannya pra peradilan ini sudah final, ya, secara final.
Jadi memang keputusan pra peradilan ini kita tunggukan betul-betul dari tingkat pertama ini, karena ini kaitan dengan formil administratif. Tapi kalau kita melihat tentang proses persidangan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan, kami sangat optimis. Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan. Karena sampai tadi akhir persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat ditunjukkan oleh jaksa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pak Tom sebagai tersangka. Tidak ada. Jadi baik itu saksi apapun yang ada kaitan dengan Pak Tom, apalagi dalam sesuai dengan keterangan dari beberapa ahli, bahkan ahli BPKP yang mereka hadirkan sendiri, mengatakan bahwa kerugian negara itu merupakan hal yang pokok dalam perkara korupsi, terutama pasal 2 dan pasal 3. Jadi sampai saat ini mereka belum menemukan adanya audit kerugian negara, baru asumsi, ya. Itu juga tadi dalam kesimpulan mereka katakan belum ada. Bagaimana orang bisa dijadikan tersangka dengan perkara korupsi? Sehingga kami masih optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan. Waduh, sudah nambah. Ya. Jadi tentunya kalau permohonan ini ditolak, kita akan lihat apa alasan hukum penolakan tersebut. Ya. Contoh, apabila ada alasan penolakan bahwa sudah ada bukti kerugian negara berupa laporan hasil perhitungan BPKP, tentunya kami akan mempelajari dan akan mempersiapkan langkah-langkah hukum jika memang di dalam penerbitan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara oleh BPK tersebut terhadap cacat administratif. Tentunya ada lembaga yang namanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa digunakan untuk menguji apakah laporan yang diterbitkan oleh BPKP tersebut sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena sebagaimana sudah disebutkan bahwa satu-satunya yang bisa mendeklarasi adalah BPK. Nah, apabila ada institusi lain yang mendeklarasi, maka tindakan tersebut yang melanggar asas kepastian hukum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk membatalkan LHP BPK tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan melihat ya apa alasan hukum jika Ibu sampaikan tadi ya, jika pra peradilan ini ditolak. Ya, tapi itu adalah sesuatu yang kita reserve. Ya. Nah, namun demikian tadi Pak Arief masih optimis ya bahwa pra peradilan ini akan diterima. Terima kasih. Oke, silakan.